Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema pertobatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Galatia 4 ayat 22 sampai dengan 24, 26 sampai dengan 27, 31 sampai dengan kitab Galatia 5 ayat 1. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 5a dan ayat 6 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 8ab. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 dan tanggal 12 Oktober tahun 2020 serta hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32, Yesus Kristus menggunakan kisah pertobatan orang-orang Niniwe setelah mendengar seruan Nabi Yunus ketika dirinya diminta untuk memberi tanda oleh sekelompok orang. Sementara Nabi Yunus sendiri sebelumnya juga mengalami pertobatan sebelum mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Kita bisa baca kisah Nabi Yunus tersebut dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan kitab Yunus 3 ayat 10. Kisah pertobatan lainnya yang cukup terkenal adalah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus Kristus tidak pernah membenci kita. Sebaliknya, ia begitu sangat mengasihi kita. Perkataan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini merupakan teguran kepada kita untuk bertobat. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam pertobatan dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati untuk menghargai siapapun yang menjadi tanda pertobatan bagi kita, mengikuti bisikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, kitab suci mengenal pertobatan terhadap diri sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama dalam 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan sedekah atau berbela rasa pada sesama. Pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui bentuk perbuatan perdamaian, bantuan, pembelaan dan pelaksanaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup dan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan yang kita upayakan hendaknya berakar dan bertitik tolak pada sabda Allah Bapa melalui Yesus Kristus.
Roh pertobatan dalam diri kita dapat dihidupkan melalui pembacaan kitab suci dan berdoa. Sementara di dalam Ekaristi, kita mengalami pertobatan dan penebusan dosa berkat kurban Yesus Kristus yang telah menghadirkan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui hati Yesus Kristus, kita dapat gambaran betapa dalam dan besarnya cinta kasih Allah Bapa. Kisah Nabi Yunus merupakan penegasan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat. Bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa besar seperti orang-orang Niniwe. Selamat hari Senin, selamat memulai minggu baru, dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada orang-orang Niniwe. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Anda bisa menekan tombol lonceng atau like bila Anda suka dengan renungan harian ini. Tombol subscribe bila Anda ingin mendapatkan pembaruan renungan harian secara otomatis dari Kuntum. Tombol share bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, dan tombol komen bila Anda ingin menyampaikan sesuatu. Selamat pagi, terima kasih, dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Shalom.